Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau mengungkapkan sedikit kekesalan gue sama Suzuki Indonesia. Kenapa? Karena kemarin di Gias 2023 itu keluar Baleno 2023 yang minor change. Seperti yang gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya, yang jadi kekurangan dari Baleno 2022 ini adalah head unitnya yang disunat. Buat teman-teman yang belum tahu, di India itu memang dari awal Baleno 2022 ini diperkenalkan pada bulan April kalau nggak salah 2022, itu memang tipe tertingginya yang tipe Alpha itu udah pakai head unit yang seperti ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, yang seharusnya dari awal Suzuki Indonesia itu udah bisa bawa completely build up kan mobilnya. Kenapa harus disunat itu? Kenapa nggak dari awal langsung full spec aja tanpa harus diganti head unitnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kurang lebih head unitnya seperti ini. Ini karena gue nggak ke Gias, jadi gue stitching video dari Carmudi ya. Ini videonya punya Carmudi. Satu hal yang bikin kita kurang srek sama Baleno baru ini waktu keluar di tahun 2022 kemarin adalah head unitnya ya, yang pakai model aftermarket dan kelihatan mungil banget di frame barunya. Nah, akhirnya Suzuki mengatasi hal itu ya dan masukin head unit asli bawaan pabrikan gini nih. Head unit ini ukurannya 9 inci ya, yang ada beberapa tombol kapasitif di bawahnya, mirip kayak yang dipakai sama Grand Vitara. Dan sama kayak di Grand Vitara juga ada fitur wireless Apple CarPlay ya. Jadi yang pakai iPhone bisa proyeksiin HP-nya dan munculin tampilan yang lebih familiar di head unitnya tanpa perlu pakai kabel. Dan nanti bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Nah, cerita sedikit tentang head unit 9 inci yang dari India ini. Dia udah punya fitur wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Selain itu, sistem head unit ini udah terintegrasi dengan sistem setting mobil. Jadi beberapa setting mobil memang bisa diatur dari head unit. Kalau yang sebelumnya itu hanya di MID aja. Nah, karena semuanya udah terintegrasi, bahkan di India tuh ini gue sempet dapat video dari salah satu YouTuber di India yang dia nge-review head unit dari Baleno. Nah, di sini dia nunjukin kalau antara head unit, head-up display, dan juga MID itu bisa saling terintegrasi atau saling connect. Contohnya ini dia aktifin Apple CarPlay dan dia nyalain Maps-nya. Ternyata itu kan ada direction ya. Direction-nya itu muncul di ketiganya. Jadi selain di head unit itu muncul juga di head-up display dan juga di MID. Mari kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini ya untuk direction-nya ini muncul baik di MID, head-up display, dan juga di head unitnya. Ini pastinya ngegampangin banget buat teman-teman yang terutama yang suka pakai Maps. Jadi sama sekali nggak usah melirik ke head unit, cukup lihat aja di head-up display, ini arahnya, direction-nya udah ada. Nah, ini yang mungkin nggak bisa tergantikan sama head unit aftermarket yang lain. Jadi kalau misalnya dibilang bisa ganti head unit Android sendiri, memang bisa, tapi fitur ini gua rasa nggak akan ada sih. Nah, selain head unit 9 inci yang dibawa di Baleno 2023 minor change ini, ada satu lagi perubahan besar yaitu kamera 360 atau kamera 360 derajat. Ini akhirnya dibawa masuk juga, dan teman-teman bisa lihat dulu di video ini. Ini videonya dari Carmudi lagi. Head unit barunya Baleno ini emang buat mengakomodasi fitur safety barunya ini ya, kamera 360 derajat. Ya, sekarang ada satu kamera di depan, satu kamera di bawah masing-masing spion, dan satu lagi kamera belakang yang posisinya pindah nih ya, jadi ke panel chrome di atas ini yang lebih OEM lah ya. Dan ini ngasilin gambar 360 derajat kayak gini. Garisnya bakal gerak pas kita belokin setirnya ya, tapi di sini nggak bisa kita praktekin. Dan ada angle yang lebih wide juga, dan yang buat ngasih lihat ban sisi kiri. Yes, sama kayak di Grand Vitara nih ya. Nah, kalau kita klik tombol kamera di dashboard kanan sini, nanti kita bakal dapat animasi 360 derajat muter-muterin mobil lagi nih. Dan kalau kita klik sekali lagi, bakal dikasih animasi muter lagi tapi dari angle yang lebih rendah gitu. Dan pas Nah, kalau kamera 360 mungkin biasa dan bisa pasang sendiri ya, tapi animasi yang ada di head unit ini pastinya nggak akan sama. Kalau misalnya teman-teman beli kamera 360 yang versi universal, nggak mungkin ada animasi yang gambarnya itu sesuai gambar Suzuki Baleno. Pasti gambarnya mobil-mobil yang umum aja, karena kan untuk universal ya. Ini yang mungkin nggak ada di kamera 360 kalau beli sendiri. Oh ya, di sini gue udah download juga untuk brosur 2023 yang minor change. Di depannya udah ada 360 degree view camera.
Jadi memang perubahan intinya hanya di head unit 9 inci tadi dan kamera 360. Untuk eksterior sebetulnya nggak ada yang berubah, tapi di belakang ini jadi ada garnish chrome itu sebagai casing untuk kamera 360 yang bagian belakang. Nah, di sini ada ya detailnya chrome tailgate garnish. Nah, kalau dari pilihan warna di sini yang gue lihat yang lux beige yang dulunya ada, itu yang warna kayak coklat gitu, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, kalau fitur lainnya ini masih sama ya dengan yang sebelumnya. Memang nggak ada perubahan lagi. Tapi karena ada perubahan di kamera 360 tadi, otomatis bagian spion kiri kanan itu kan jadinya ditempatin kamera ya. Itu pastinya kalau untuk upgrade sendiri itu bakal perlu ganti. Dan juga di grill depan itu juga ada perbedaan karena ada tempat kamera di sebelah logo Suzuki. Untuk garnish bumper depan belakang dan side body molding itu masih dalam bentuk optional ya, jadi nggak include. Yang dipamerin di Gias itu memang udah terpasang, tapi harusnya itu dijual terpisah. Dan semua perubahan ini yang menurut gue cukup signifikan ya dari segi head unit dan kamera 360 itu, perbedaan harganya itu hanya 3,9 juta ini yang bikin gue cukup kesel. Kayak maksudnya dulu kenapa nggak dimasukin full spec aja kalau bedanya hanya 3,9 juta. Nah, gue sebagai owner Baleno 2022 yang beli waktu itu serah terima tanggal 27 Desember 2022, berarti sampai sekarang itu baru usianya sekitar 7 bulan lebih ya, menuju 8 bulan, dan tiba-tiba dengar kabar ada minor change. Cukup nyesek ya, apalagi ini beberapa yang di grup Baleno 2022 di Facebook juga ada yang bahkan baru beli sekitar 2-3 hari sebelum ada announcement minor change, dan ternyata sama sekali nggak bisa itu ditukar ke unit yang udah ada improvement. Jadi tetap itu udah final walaupun hanya selisih sekitar 2 hari. Nah, jadi waktu sebelum gue dealing waktu itu, gue sempat nanya ke sales yang menghandle gue waktu itu. Gue tanya, Mbak, kira-kira ini bakal ada improvement gak nih? Bakal ada masuk head unit yang dari India nggak, yang full spec gitu? Jawab salesnya itu bilangnya biasa untuk Suzuki itu improvement sekitar 2-3 tahun. Makanya dari situ gue, ya udah, karena memang posisinya waktu itu gue udah perlu banget mobilnya, karena mobil gue yang sebelumnya udah cukup banyak jajan karena umurnya juga udah hampir 10 tahunan. Akhirnya gue mutusin untuk yaudah, gue pikir gue beli pas waktu facelift pertama kali kan, berarti karena Baleno hatchback itu kan yang sebelumnya sampai 2022 awal itu kan masih yang tipe lama ya. Jadi gue mikir yaudah, gue beli di awal pertama, jadi untuk improvement mungkin 2-3 tahun, ya udahlah, seenggaknya 2-3 tahun nggak akan nyesek. Ternyata 7 bulan kemudian muncul yang full spec, dan yang bikin kesel lagi ternyata bedanya cuma 3,9 juta. Yang awalnya gue pikir, oh mungkin ini head unit dan kamera 360 nya mungkin mahal nih, mungkin perbedaannya bisa sekitar 10-15 juta. Ya udah, kalau memang bedanya segitu mungkin nggak terlalu kesel ya. Tapi ini karena bedanya dikit banget, menurut gue dikit banget. Kenapa? Memang 3,9 juta itu relatif ya. Tapi buat gue, daripada gue beli head unit luaran yang nggak jelas brandnya, gue lebih baik pakai head unit OEM. Ditambah lagi kamera 360 itu kan masangnya cukup ribet ya, narik-narik kabel lagi, belum harus ganti beberapa parts kayak case spion dan grill depan, juga chrome garnish tadi yang di belakang. Jadi gue pikir kenapa nggak dari dulu aja gitu Suzuki masukin full spec supaya customernya nggak repot-repot lagi, atau seenggaknya kasih pilihan lah. Kayak Grand Vitara itu kan ada 2 tipe ya, yang GL dan GX kalau nggak salah. Yang GL yang versi sunat dan yang GX yang versi lengkap. Begitu juga dengan XL7. XL7 juga ada 3 pilihan trim atau 3 tipe ya. Ada yang Alpha, Beta, Zeta kalau nggak salah. Nah, di India pun sebetulnya Baleno itu ada 3 tipe juga sama Alpha, Beta, dan Zeta. Yang masuk ke Indonesia ini memang versi Alpha, tapi disunat di head unit dan kamera 360 tadi. Kenapa? Karena kalau yang versi Zeta itu di India memang headlamp itu masih halogen. Sedangkan kalau yang ini memang udah proyektor LED juga kan, udah ada yang di RL 3 titik itu memang tipe teratas di Indianya, jadi bukan tipe terbawah. Dan yang memang gue masih heran banget, kenapa sih harus disunat dari awalnya itu? Kenapa nggak masukin aja semua fiturnya lengkap?
Karena menurut gue ini fitur yang bisa dibilang killer ya di kelasnya. Ini udah canggih banget, udah ada head-up display, ditambah lagi kalau head unit dan kamera 360-nya itu udah komplit dari awal, mungkin penjualannya bakal bagus dari awal. Tapi karena awalnya disunat, jadi kayak mungkin nggak memenuhi target ya, makanya yang beberapa tipe yang manual itu banyak yang diobral besar-besaran, diskonnya gede banget. Apalagi untuk warna-warna tertentu yang kurang banyak peminatnya. Nah makanya gue karena ada salah satu member dari grup Facebook Baleno 2022 ini yang ngasih saran, katanya siapa tahu kita coba usulin untuk program upgrade ke Suzuki Indonesia, upgrade ke head unit yang baru ini ditambah kamera 360. Semoga kalau peminatnya banyak, mungkin bisa harganya itu terjangkau ya, karena kan mengingat perbedaan selisih OTR-nya sendiri hanya 3,9 juta. Jadi di grup ini gue mendata jumlah aja ya. Jadi kurang lebih ini ada sekitar 40 orang yang berminat untuk upgrade asal harganya masuk akal. Di sini yang gue sarankan memang kalau bisa ke Suzuki Indonesia untuk upgrade itu jangan sampai lebih dari 5 juta. Karena kan selisihnya tadi kan cuma 3,9 ya. Mungkin plus-plus ya jangan lewat 5 juta lah. Head unit yang lama terserah sih mau diambil, mau ditukar tambah juga nggak masalah karena udah pasti nggak akan kepake lagi. Nah ini gue sempet iseng googling karena waktu beli Baleno itu kan dapet buku manual head unitnya ya. Gue search dan di situ cuma ada namanya RM4Z24. Waktu gue googling yang keluar adalah merek Adayo. Ini gue nggak tahu nih merek dari mana, antah berantah baru denger. Dan ini yang menggantikan head unit yang secanggih itu, aduh sayang banget. Demi ngirit 3,9 juta dikasih head unit yang kualitasnya layarnya kurang kontras, udah gitu Apple CarPlay dan Android Auto-nya itu suka tiba-tiba layarnya jadi kacau kalau misalnya udah dipakai selama berapa menit. Itu gue udah coba ganti kabel juga tetap gitu, harus di reconnect baru normal lagi. Nah jadi buat teman-teman yang user Baleno 2022 yang kebetulan nonton video ini, termasuk yang 2023 awal ya, yang sebelum ada pengumuman minor change. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan mengusulkan untuk program upgrade dengan harga terjangkau ke head unit 9 inci dan kamera 360, teman-teman bisa WA ke Halo Suzuki. Di situ mungkin dengan gua harap kalau banyak yang mengusulkan, mungkin bisa didengar ke bagian terkait supaya bisa dibantu ada kebijakan dari Suzuki kalau misalnya peminatnya banyak. Yang gue lihat di sini kan tadi ini dari komen-komen aja ada sekitar 40 sampai 50 yang memang berminat untuk upgrade. Jadi kan siapa tahu kalau dengan kuantiti banyak bisa dapat harga yang lebih murah. Oh ya buat teman-teman owner Baleno 2022 dan 2023 yang belum gabung, teman-teman bisa gabung ke grup Facebook ini. Ya gue berharap sih dengan gue protes ini, semoga ada kebijakan kemurahan hati dari pimpinan Suzuki Indonesia ya untuk membantu kita-kita yang udah antusias cepet-cepet beli Baleno di awal, tapi kena sunat dan ternyata dalam waktu dekat udah muncul improvement yang masuk full spec dan ternyata bedanya hanya 3,9 juta. Semoga deh ada solusi yang bikin mengobati kekecewaan kita-kita yang udah beli Baleno 2022 di awal. Oh ya, soal ini pastinya ada pro dan kontra ya, karena di grup juga ada aja yang nyinyir dan mungkin karena mereka beda kepentingan ya. Gue juga nggak bisa nyalahin karena nggak semua orang butuh head unit 9 inci dan kamera 360 tadi. Yang ujung-ujungnya mereka malah jadi nyinyir, yang gue nggak ngerti. Padahal kan gue protesnya ke Suzuki ya, bukan ke mereka. Tapi kenapa mereka yang jadi terganggu? Gue tahu mungkin ini salah satu strategi marketing ya. Jadi awalnya dikasih yang setengah-setengah, mungkin setahun kemudian ada improvement supaya menaikkan penjualan. Tapi menurut gue ini agak konyol karena gimana ya, ini teknologinya bukan teknologi baru gitu yang sebelumnya udah ada di India. Kalau misalnya teknologi head unit 9 inci dan kamera 360 ini baru muncul misalnya bulan Juli 2023 di Indianya juga baru muncul Juli 2023, gue nggak akan protes karena kan sebelumnya waktu gue beli di Desember 2022 itu kan belum ada ya. Tapi kalau misalnya ini udah jelas-jelas
1 tahun lalu pun udah ada di India. Kenapa nggak dibawa full? Itu yang bikin keselnya gitu. Hanya demi penghematan yang menurut gua nggak seberapa gitu. Dan gua rasa untuk owner Baleno 2022 pun kalau di awal dikasih opsi untuk nambah 3,9 juta tapi dapat head unit 9 inci dan kamera 360, gua rasa banyak yang minat. Karena itu dua fitur memang kepake ya untuk di zaman sekarang ini. Jadi soal request ke Halo Suzuki tadi, ini gua hanya mengajak temen-temen owner Baleno 2022-2023 yang memang pengen dan butuh fitur ini. Kalau misalnya yang nggak butuh atau nggak berminat untuk beli Baleno, ya pasti nggak akan sevisi ya, pasti bakal bilangnya ya udah terima aja, itu kan wajar, di brand lain juga ada improvement tiap tahun. Kalau ngikutin improvement nggak ada habisnya, ya memang itu benar, tapi itu karena anda nggak ada kepentingan gitu. Menurut anda fiturnya nggak penting. Cobalah misalnya ini improvementnya hanya ganti model bumper depan belakang misalnya, atau ganti model grill, ganti model velg misalnya, desain velg ganti. Mungkin gue juga nggak akan memperjuangkan, buat apa? Karena gue nggak pakai. Jadi gue paham memang pasti ada yang butuh dan nggak butuh. Dan yang butuh pasti bakal memperjuangkan, itu intinya sih. Dan yang nggak butuh mungkin bakal sedikit nyinyir, ya udahlah. Bodoh amat sih kalau gue. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.